Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, mata kuliah Pastoral Keluarga, yang berjudul Pandangan Keluarga Katolik Terhadap Praktek Aborsi Ilegal. Tujuan penelitian melalui wawancara. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan aborsi. Yang kedua, untuk memahami mengapa aborsi dilarang. Yang ketiga, agar mengetahui bagaimana pandangan keluarga Katolik terhadap aborsi ilegal. Pemahaman responden terhadap pengertian aborsi. Berdasarkan hasil penelitian pertama, yaitu Pak Wandi, mengatakan bahwa praktek aborsi adalah sebuah peristiwa penghilangan atau menghilangkan nyawa secara sengaja yang biasa disebut dengan menggugurkan janin yang ada dalam kandungan, yang biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak menghendaki lahirnya seorang anak atau seorang bayi. Kedua, yaitu responden dari Mbak Susan, yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan menghilangkan nyawa janin dalam kandungan dikarenakan kondisi orang tua janin tidak siap. Kemudian yang ketiga, yaitu responden dari Albertus, yang menyatakan bahwa praktek aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin itu sendiri dalam kandungan. Maka dapat disimpulkan bahwa para responden mampu memahami apa tujuan dan maksud tindakan dari adanya praktek aborsi. Meskipun kalimat penyampaian yang diberikan berbeda-beda, akan tetapi pemahaman yang diberikan tertuju pada satu poin, yaitu aborsi adalah suatu tindakan membunuh secara paksa janin yang berada di dalam kandungan ibu. Dalam larangan terhadap tindakan aborsi, para responden mengaku dan menyetujui bahwa praktek aborsi itu dilarang karena tindakan tersebut dianggap sangat tidak manusiawi, serta apabila dipandang dari sudut pandangan agama, hal tersebut sudah melanggar 10 perintah Allah, yaitu membunuh. Hal ini secara nyata telah merampas hak hidup seseorang. Maka dari itu, para responden sangat setuju hal tersebut dilarang untuk dilakukan demi mewujudkan hak kehidupan seseorang ke dalam dunia. Pandangan keluarga Katolik terhadap aborsi ilegal. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan, keluarga Katolik sangat mengecam tindakan tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang pertama, yaitu Pak Wandi, yang mengatakan bahwa praktek tersebut adalah suatu tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Menurut beliau, harus ada edukasi mendalam mengenai praktek aborsi ilegal itu sendiri. Hal tersebut disampaikan karena beliau menganggap bahwa tindakan tersebut sudah mengambil hak hidup seseorang, sedangkan kita sebagai manusia biasa tidak mempunyai hak tersebut. Di sisi lain, beliau mengatakan bahwa tindakan tersebut sudah menghalangi karya-karya Allah yang agung dan tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Beliau meyakini bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti punya rencana kehidupan. Siapapun tidak berhak merampas hidup orang lain. Jadi, tindakan aborsi menurut beliau harus dihilangkan agar setiap orang mampu menghargai setiap kehidupan itu sendiri. Dari beberapa hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa hidup pasti ada yang menghidupkan. Kita sebagai manusia hanya membantu menyelaraskan supaya hidup dapat berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, yaitu pernyataan dari Mbak Susan sebagai keluarga Katolik. Beliau menyatakan bahwa ia memiliki pandangan terhadap praktek aborsi ilegal itu harus hilang dan diberi sanksi tegas jika dilanggar. Sebab setiap janin berhak memperoleh kehidupan, dan jika sudah melakukan kesalahan, kemudian terlanjur hamil, sedangkan belum siap menjadi orang tua, segeralah untuk konsultasi
dengan orang atau yayasan yang bisa membantu mencarikan solusi seperti orang tua yang siap mengasuh bayi tersebut. Terakhir yaitu responden yang ketiga dari Bang Albert. Sebagai kepala rumah tangga keluarga Katolik menyatakan bahwa praktek aborsi dalam agama dan hukum tidak boleh dilakukan karena kita telah sama saja membunuh bakal janin yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Praktek aborsi diizinkan dilakukan apabila janin dalam kandungan tidak berkembang atau janin tersebut bisa mengakibatkan sang ibu meninggal, sehingga boleh dilakukan praktek aborsi atas persetujuan sang ibu dan pihak rumah sakit. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa praktek aborsi legal tidak boleh dilaksanakan karena dianggap melanggar perintah Tuhan yang sudah memberi kehidupan dan juga merampas hak hidup seseorang. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa praktek aborsi dilakukan apabila janin tersebut tidak berkembang atau membahayakan sang ibu. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, responden menyatakan bahwa praktek aborsi ilegal tidak boleh dilaksanakan karena dianggap melanggar perintah Tuhan yang sudah memberi kehidupan dan juga merampas hak hidup seseorang. Beberapa di antara menyatakan bahwa praktek aborsi dilakukan apabila janin tersebut tidak berkembang atau membahayakan sang ibu. Sekian presentasi hasil penelitian saya ucapkan terima kasih.